Assalamualaikum Jos. Halo Sobat Turu, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film series dari Korea yang berjudul Squid Game. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Oke? Kalau sudah, yuk skui intro dulu lah. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gi-hun sedang menikmati makan siang bersama ibunya. Gi-hun adalah seorang duda pengangguran yang kehidupannya semrawut tak karuan. Karena kehidupannya semrawut, istrinya pun meninggalkan Gi-hun. Di hari itu ibu Gi-hun memberi beberapa lembar uang kepadanya untuk membeli ayam goreng, karena hari itu adalah hari ulang tahun cucunya. 이거 뭐야? 나 주는 거야? Namun setelah ibunya pergi, Gi-hun malah berniat mencuri uang tabungan ibunya yang ada di rekening untuk digandakan dengan bermain judi. Nih orang kintil bingit asli dah. Singkat cerita, hari itu adalah hari keberuntungannya. Dia memenangkan taruhan pacuan kuda dengan nominal 4,3 juta won. Wow. Ya kalau dirupiahkan kira-kira 50 juta rupiah lah ya. Setelah menerima uangnya, Gi-hun bergegas menelpon anaknya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tetapi belum sempat merayakan hari keberuntungannya, tiba-tiba dia didatangi beberapa rentenir. Lalu Gi-hun mencoba lari, namun tak sengaja dia menabrak seorang wanita. Dan naasnya lagi, Gi-hun tertangkap oleh rentenir tersebut. Gi-hun dipukuli hingga babak belur. 야, 오랜만이네. 아빠도 사랑해. Saat dia ingin mengambil uang hasil judi miliknya, ternyata uang tersebut tidak ada. Lalu dia mengingat kejadian di mana dia menabrak seorang wanita sebelumnya, yang ternyata telah mengambil uang miliknya. Dengan memohon ampun, akhirnya rentenir itu memberi waktu kepada Gi-hun selama 1 bulan untuk melunasi hutangnya. Malam harinya Gi-hun menemui anaknya dengan memberikan hadiah seadanya, dengan harapan anaknya menyukai hadiah tersebut. Setelah mengantar anaknya pulang ke rumah ibunya, Gi-hun bergegas menuju stasiun kereta untuk pulang ke rumah. Namun dia ketinggalan kereta, hingga akhirnya dia harus menunggu kereta selanjutnya. Tiba-tiba seorang pria dengan penampilan rapi duduk di sebelahnya dan mengajaknya untuk bermain sebuah game. Bila Gi-hun menang, dia akan diberikan uang 100.000 won. Gi-hun pun setuju. Di babak pertama Gi-hun kalah. Karena Gi-hun tidak mempunyai uang sepeser pun, akhirnya pria itu menamparnya sebagai ganti rugi uang tersebut. Permainan pun berlanjut berkali-kali dan akhirnya Gi-hun memenangkannya dan mendapatkan uang tersebut. 10만 원입니다. 축하드립니다. Pria misterius itu menawarkan penawaran lainnya yang bakal membuat Gi-hun mendapatkan uang banyak hanya dengan bermain game. Lalu pria itu memberikan sebuah kertas yang berisikan nomor telepon dan pria itu pun bergegas pergi. Singkat cerita, setelah menghubungi nomor tersebut, Gi-hun dijemput sebuah mobil yang berisikan beberapa orang yang ingin mengikuti permainan tersebut. Di perjalanan, mereka dibius agar menjaga kerahasiaan lokasi permainan dan semua barang bawaan pun disita. Saat Gi-hun sadar, dia sudah berada di sebuah ruangan besar bersama 455 peserta lainnya. Di sana dia bertemu dengan Sang-woo, teman semasa kecilnya, Il-nam, kakek-kakek yang mengidap tumor di kepalanya, Do-suk, seorang gangster, Ali, seorang pekerja asing, Mi-ryong, dan seorang gadis yang sebelumnya mencuri uangnya bernama Sabyo. Saat Gi-hun melihat Sabyo, dia sangat marah hingga membuat kericuhan. Namun belum sempat meminta uangnya dikembalikan, panitia permainan pun datang dengan kostum berwarna merah dan topeng di wajahnya. Panitia pun menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan disuruh mengikuti 6 permainan dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh pemain. Peraturan pertama berisikan di mana para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Lalu jika menolak bermain, pemain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, jika semua peserta setuju untuk berhenti bermain, maka permainan akan dihentikan dan semua peserta akan dipulangkan tanpa menerima hadiah sepeser pun. Setelah menyetujui semua peraturan, para pemain pun dibawa ke lokasi permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Di sana terdapat robot raksasa yang akan bertugas sebagai penjaga, dan permainan pun dimulai. Saat lampu hijau atau sang robot menghadap ke pohon, mereka semua disuruh bergerak menuju garis finish. Namun saat lampu merah atau robot menoleh ke belakang, para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Kalau sampai robot itu mendeteksi pergerakan sedikit pun, pemain tersebut akan langsung dieliminasi. Kedengarannya sih simple ya. Tapi pada kenyataannya maksud dari eliminasi bukan hanya dikeluarkan dari permainan, namun ditembaki hingga tewas.
저거. 아이 씨발 대가리 존나 크다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? Dan setelah kejadian salah satu pemain tereliminasi, semua peserta pun panik hingga mengakibatkan separuh dari peserta pun tereliminasi. Gi-hun dan beberapa pemain lainnya terpaksa melanjutkan permainan meskipun mereka semua berada di antara ratusan mayat peserta yang tereliminasi. Singkat cerita, di detik-detik terakhir, Gi-hun yang hampir terpleset karena tersandung mayat hampir saja dia akan dieliminasi jika saja Ali tidak menarik bajunya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil sampai di garis finish tepat waktu. Beberapa pemain yang gagal mencapai garis finish pun mulai ditembaki hingga metong. Dan episode pertama dari series Squid Game pun berakhir. Saksikan kelanjutannya di part selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai jumpa.